لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: إلى أرواح جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب الشهداء والمجاهدين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومقتدانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الحفل الكريم، الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji untuk Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Segala sesuatu bersumber darinya, terjadi dan bergerak atas izin dan kehendaknya, dan semuanya akan kembali kepadanya. Tsumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ikhwah wal akhawat sekalian, Al-Quran merupakan sebuah mukjizat abadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, selalu bertahan dan bersih dari segala macam tahrif, pengurangan ataupun penambahan ataupun perubahan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Tetapi Al-Quran itu kalau kita kaji dan teliti, dia bisa bertahan dan menjadi mukjizat umat Islam dan mukjizat Rasulullah dan mukjizat Allah sampai sepanjang zaman, yang selalu bahkan menantang semuanya dari manusia atau jinnya sepanjang zaman, an ya'tu bimithli hadzal Qur'an
untuk mendatangkan, karena mukjizat untuk siapapun yang bisa datangkan yang seperti Al-Quran ataupun satu surat yang seperti Al-Quran, maka seluruh semesta ini mustahil dan tidak akan pernah bisa mendatangkan yang sepertinya. Tetapi kalau kita kaji kemukjizatan dan keterjagaan Al-Quran itu bukan hanya bersumber dari kalimat demi kalimatnya, keindahan demi keindahannya, sastra demi sastranya, bukan, tetapi bagaimana Al-Quran itu disajikan dan dibaca. Sehingga kita mendengar Al-Imam As-Sadiq ketika mengatakan dan mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Karena salah satu cara untuk menjaga Al-Quran, melestarikan Al-Quran dan kemukjizatan Al-Quran adalah berkaitan dengan bagaimana menyajikan, menyampaikan dan membaca Al-Quran itu sendiri. Ketika Imam Sadiq bersabda, "Innal Quran nazala bil huzni faqra'uhu bil huzn." Al-Quran ini turun dengan kesedihan, Al-Quran turun dengan air mata, Al-Quran turun dengan penuh pengorbanan dari Rasulullah, para sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Maka ketika menjaga Al-Quran, untuk melestarikan Al-Quran, untuk menyampaikan Al-Quran supaya terjaga, mukjizat ini terus langgeng sepanjang masa, maka bacalah Al-Quran itu, iqra'uhu bil huzn. Bacalah Al-Quran itu dengan nada, dengan musik, dengan nuansa yang penuh dengan kesedihan. Sehingga Al-Quran bisa terus menjadi terjaga dan mukjizat sepanjang zaman. Salah satunya adalah bukan sembarang orang bisa menyajikan Al-Quran, bukan sembarang orang bisa membaca Al-Quran. Sehingga kita dalam momen-momen dan perayaan-perayaan kita, ada orang-orang tertentu yang tahu bagaimana cara membaca Al-Quran. Mereka lah yang paling layak untuk kemudian membaca, melantunkan dan memperdengarkan Al-Quran itu dengan nada-nada yang sedih. Begitu juga Abu Abdullah Al-Husain dan thawrah revolusi dan pergerakan itu. Mukjizat ini yang terus abadi, kekal sepanjang zaman sampai nanti digunakan Al-Imam Sahibul Asri wal Zaman, karena nanti beliau keluar. Syiarnya dan slogannya adalah Ya Latharatil Husain, bisa terus terjaga. Memang pasti karena kebesaran Al-Husain, kemuliaan Al-Husain, moral, karakter, akhlak agung yang beliau warisi dari datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan Asyura ini dan Karbala ini tidak lekang dan tidak habis oleh waktu. Tetapi bersama itu dan sebelum itu dan sesudah itu, rahasianya adalah bagaimana para pecinta Ahlul Bait, pecinta Rasul, pecinta Al-Husain sepanjang zaman hadir, meluangkan waktunya dan kemudian duduk bersama dengan cara-cara perayaan semacam ini, menggunakan kain-kain hitam, menepuk dada dengan kesedihan, dengan tangisan, dengan duka, secara turun-temurun diwarisi dari ayah-ayah kita, dari guru kita. Mereka mewariskan kepada anaknya, anaknya mewariskan kepada anaknya, terus-menerus semacam itu selama ratusan tahun, tidak lekang oleh waktu. Sehingga inilah yang disebut oleh Imam Khomeini, semua kejayaan kita di Iran, revolusi Islam Iran, dikatakan juga oleh Hizbullah, oleh Said Hasan Nasrullah, semua kejayaan kita, kekuatan kita, ketabahan kita ketika kita menghadapi semua kapitalis dan arogansi dunia, betapapun kekuatan mereka dan betapa kecil kelemahan kita, selalu semua ini, kata mereka, kata Imam Khomeini, semua ini adalah berkat Majalisul Husain. Majlis-majlis yang kita hadiri, yang kita rayakan, yang kita tangisi bersama, penuh duka, penuh pilu, kita membaca azab bersama, ziarah bersama. Inilah semua kejayaan kita bersumber dari Al-Husain dan melalui majlis-majlis semacam ini. Ini tentu nikmat Allah yang sangat besar, yang tentunya harus kita syukuri, karena di balik syukur itu selalu ada janji Allah, la in syakartum la azinannakum. Di balik syukur itu ada janji tambahan oleh dari Allah. Apabila disyukur maka nikmat itu akan terjaga, bahkan bertambah. Salah satu yang layak untuk kita angkat dan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah
Salah satu sisi epik dan kesedihan yang ada di dalam Karbala dan revolusi Abu Abdillah al-Husain, salah satunya adalah sisi di mana yang menggunakan atau yang mewakili kebaikan di zaman itu di tahun 61 Hijriah adalah puncak kebaikan. Bukan seorang sembarang biasa. Beliau adalah Abu Abdillah al-Husain, cucu Rasulullah, putra Ali bin Abi Thalib, putra Fatimah, yang semuanya kenal dengan keteladannya, dengan keibadahannya, dengan ilmunya, dengan ketakwaannya, dengan kehormatannya, dengan kemuliaannya, dengan fadilahnya, dan lain sebagainya. Peran yang dipimpin, yang dipegang oleh Abu Abdillah al-Husain adalah puncak-puncak kemuliaan, puncak-puncak kebaikan, puncak-puncak hak. Sedangkan yang harus beliau hadapi adalah At-Tulaqa wa abna'ut Tulaqa. Muawiyah, Yazid bin Muawiyah adalah puncak-puncak kebatilan dan kedurjanaan di zaman itu. Al-Husain bukan hanya menghadapi satu keburukan, satu kedurjanaan, satu kerusakan yang biasa, tapi yang beliau hadapi selain beliau adalah puncak kebaikan dan puncak hak. Yang beliau hadapi adalah puncak kebatilan dan puncak kedurjanaan ketika. Kalau kita ingin kaji, beliau adalah salah satu cucu Rasulullah SAW, satu-satunya cucu Rasul yang tersisa di zaman itu, Abu Abdillah al-Husain. Sehingga beliaulah yang mewarisi seluruh risalah Nabi, seluruh ilmu beliau. Beliau bertanggung jawab langsung untuk menjaganya dari segala macam kebatilan, dari segala macam perubahan, bahkan kebinasaan Islam di zaman itu. Dan selalu para utusan-utusan Allah, kita baca surat Al-Imran ayat 79, mereka itu adalah orang-orang yang, kata Al-Quran, maka nali basyarin ayyu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wal nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Mereka adalah orang-orang yang sangat larut dalam penghambaan mereka kepada Allah, sehingga kadang tidak ada mereka di dalam diri mereka. Yang ada cuman Allah, dan mengajak serta menggandeng manusia untuk disampaikan kepada Allah, dan ridwanun minallah, kerelaan Allah dan kebahagiaan dan kesempurnaan mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga kadang mereka ini utusan-utusan Allah, cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah adalah orang-orang yang tidak ada mereka dalam diri mereka. Sehingga Imam Ali menurut Al-Quran salah satu sifatnya, minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Orang yang sudah menjual dirinya, artinya di dalam dirinya tidak ada aku, tidak ada Ali dalam diri Ali, karena semuanya sudah dijual, sudah diberikan kepada Allah. Sehingga ada salah satu ayat menarik dalam surat At-Taubah dalam Al-Quran, supaya kita nanti tahu siapa Al-Husain, bagaimana beliau, bagaimana keindahan beliau, dan keburukan apa yang beliau hadapi. Kadang kita menangisi hanya karena musibah Al-Husain. Kita kadang tidak tahu apa, bagaimana Al-Husain, diri Al-Husain, siapa beliau, putra siapa, dan siapa yang beliau hadapi. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan semacam ini, Allahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah pertama dan Rasulullah adalah yang paling harus dinomorsatukan apabila mereka mengaku mereka orang-orang mukmin. Al-Quran mengatakan dua, ada Allah pertama, kemudian ada Rasulullah. Tapi dhamir itu dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan artinya kata ganti. Kata gantinya itu huwa. Huwa itu harusnya untuk satu orang. Yang biasa belajar bahasa Arab tahu. Huwa itu untuk satu orang. Kalau dua, kembali ke dua, harusnya menggunakan huma. Huma itu dua. Al-Quran mengatakan ada Allah satu, ada Rasulnya dua, tetapi kata gantinya yang kembali kedua ini Al-Quran cuma mengatakan satu, liyurduhu, huwa itu satu. Ada satu mufassir mengomentari semacam ini, kenapa menggunakan satu tidak menggunakan dua, padahal subjeknya dua, ada Allah, ada Rasulullah. Kata mufassir itu iya, karena kita tidak pernah akan mendapatkan Muhammad dalam diri Muhammad. Semuanya adalah wama
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada ego, tidak ada aku, tidak ada Muhammad dalam diri Muhammad. Yang ada cuma Allah. Sehingga kadang kalau kita analogikan dalam kehidupan keseharian kita, kadang kalau ada satu kaca itu yang sangat transparan, bening dan bersih, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kaca itu ada. Kaca itu ada, tapi yang kita lihat langsung apa? Benda setelah kaca itu. Kadang orang menabrak, ditulis awas kaca. Kaca itu ada karena saking beningnya, saking bersihnya, saking sucinya. Innama yuridullah liyudhiba ankumur ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Saking bersih dan sucinya sehingga ketika melihat Al-Husain, keluarga Rasulullah, Zahra dan Amirul Mukminin, yang kita lihat adalah rahmat Allah. Dan begitulah Abu Abdullah Al-Husain. Bukankah kita selalu dalam ziarah mengatakan, ya rahmatullah al-wasi'ah, ya baba najatil ummah. Inilah Al-Husain dalam kesucian. Sehingga kita, hatta Imam Zaman, sahibul asri wal zaman, kalau kita baca doa nutbah yang kita ulangi setiap Jumat, apa yang kita panggil Imam Zaman dengannya? Aina babullah alladhi minhu yu'ta. Kemana engkau, kapan engkau muncul? Babullah, pintunya Allah. Bukan kita Al-Mahdi, bukan sosok Mahdi yang ada depan kita, tapi Al-Mahdi itu adalah babullah, pintu Allah. Aina wajhullah, wajahnya Allah. Karena saking bersihnya kita tidak melihat sosok Al-Mahdi dalam sosok Al-Mahdi. Yang ada adalah babullah, pintu Allah, dan wajhullah, wajah Allah. Sehingga Al-Husain ketika sampai di Karbala menghadapi orang semua itu, Imam Husain cuma sederhana saja mengatakan, faman qabilani biqabulil haq fallahu aula bil haq. Barang siapa yang menerimaku di sini, yang menaatiku, dia bukan sedang menaatiku tapi sedang menaati Allah. Siapa aku? Aku hanya cuman abdun min ibadillah. Aku cuman hamba dari hamba-hamba Allah. Bukankah kita dalam setiap salat kita tasyahud Rasulullah An-Nabiyul A'zam asyraful anbiya'i wal mursalin, ketika kita bersyahadat yang kita katakan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, sebelum menjadi rasul dan utusan Allah yang akan membawa risalah, ajaran dan wahyu Allah, pertama sekali adalah abdullah, hamba Allah. Amirul Mukminin dengan sangat bangga beliau mengatakan, kafa bi izzan id kunta li rabba wa kafani fakhran an akuna laka abda. Cukup bagiku kemuliaan ketika engkau menjadi Tuhanku, dan cukup bagiku kebanggaan karena aku adalah hamba. Mereka hamba-hamba yang paling bersih, suci dan ikhlas, sehingga tidak ada kecuali menyampaikan. Cuma datang menyampaikan. Yang menerimaku sebenarnya bukan menerimaku, kata Imam Husain, tapi mereka menerima Allah. Sehingga yang menolakku pun, aku tidak akan ada apa-apa, karena asbir, aku akan bersabar. Fa Allah yahkumu baini wa bainakum, karena nanti Allah lah yang akan menghakimi antara aku dengan kalian, karena aku cuman menjalankan dan menyampaikan apa yang menjadi tugasku dan tanggung jawabku atas perintah Allah untuk aku sampaikan dan aku beritahukan kepada kalian. Ini adalah Al-Husain di pihak hak, sebagai pemegang hak ketika itu. Urusannya cuma mengantarkan semua umat manusia untuk sampai kepada Allah dengan sesuai cara-cara yang diinginkan oleh Allah. Siapa yang beliau hadapi? Muawiyah dan Yazid ibnu Muawiyah. Siapa mereka? Muawiyah ketika Muawiyah dalam salah satu khutbahnya di Kufah, ketika ia berkhutbah di hadapan kaum muslimin ketika itu, ia pernah mengatakan semacam ini. Semua yang aku lakukan, kata Muawiyah, dicatat dalam sejarah, dalam berbagai sumber, bukan hanya sumber Ahlul Bait, dalam sumber semua kitab-kitab sejarah mencatat.
Kenapa aku melakukan hal-hal semacam ini? Aku memerangi kalian, aku melakukan semacam, aku memproyeksikan Yazid sebagai pemimpin kalian. Kenapa? Jawabannya salah satunya adalah statement ia mengatakan semacam ini. Ma inni ma qataltukum litasumu wala litusallu. Aku memerangi kalian dan semua yang aku lakukan terhadap kalian itu bukan untuk supaya kalian berpuasa. Wala litusallu, dan bukan kalian supaya untuk melakukan dan mendirikan sholat, bukan. Tidak untuk puasa, tidak untuk sholat. Wala litahujju, bukan juga untuk kalian berhaji. Wala lituzakku, bukan juga untuk kalian menunaikan zakat, tidak. Tidak untuk puasa, sholat, haji dan zakat. Tidak untuk Islam ini. Tapi kenapa? Qad araftu innakum taf'aluna dzalik. Karena aku tanpa melakukan semua ini, kalian juga sudah melakukan salat, puasa, haji dan lain sebagainya. Tapi kenapa? Innama qataltukum li'ata'ammara 'alaikum. Semua peperangan yang aku lakukan ini supaya aku bisa menjadi pemimpin dan menguasai semua diri-diri kalian kaum muslim. Tidak ada hubungannya tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, apalagi Allah mengantarkan kepada Allah abduhu wa rasuluhu, tidak ada. Faqad a'tani Allahu dzalik wa antum karihun. Dan Allah telah memberikan aku otoritas akan hal itu walaupun kalian enggan. Yazid putranya, menurut yang dijelaskan Imam Husain, apa yang dilakukan Yazid? Ittakhadhu, salah satunya dalam penjelasan beliau yang panjang, ittakhadhu malallahi duwala wa ibadallahi khiwala. Mereka ini Banu Umayyah yang dipimpin oleh Yazid ketika itu mereka menjadikan harta dan kekayaan kaum muslimin diwala, cuman berputar untuk kerajaan saja. Tidak dinikmati oleh seluruh kaum muslim. Supaya kita tahu kenapa revolusi Al-Husain ini. Karena mereka hanya menikmati untuk kasta tertinggi mereka, untuk para penguasa mereka saja. Wa ibadallahi khiwala, dan hamba-hamba Allah ini bukan dijadikan untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya, tetapi hamba Allah, masyarakat dan manusia dan umat ini mereka jadikan sebagai hamba-hamba, budak-budak sahaya mereka. Sehingga nanti setelah 2 tahun setelah peristiwa Karbala, ketika Yazid melakukan penghalalan Madinah, kota Madinah Rasulullah 3 hari, apa yang terjadi ketika itu? Bayangkan, ada satu pemimpin Islam yang menamakan dirinya Amirul Mukminin, Khalifatul Muslimin, memerintahkan bala tentaranya untuk memasuki kota Madinah dan menghalalkan Madinah, dan apapun yang ada di dalam Madinah selama 3 hari halal, apapun tidak ada lagi yang haram dan tidak boleh untuk mereka lakukan. Semuanya legal, boleh dan halal untuk mereka lakukan. Sehingga terjadi apa? Semua sejarah mencatat. Mereka melakukan pembunuhan, pemasungan, mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap wanita-wanita Madinatun Nabi. Apakah Madinah semuanya ahlul bait, semuanya keluarga Rasulullah? Sahabat, putra-putra sahabat, cucu-cucu para sahabat, wanita-wanita sahabat dihalalkan 3 hari. Setelah semua apa yang mereka lakukan, karena tidak imbangnya kekuatan di situ, sehingga yang tersisa ribuan penduduk Madinah yang tersisa tidak memiliki lagi kekuatan untuk melawan pasukan Yazid ketika itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka tawan semuanya, dan kemudian mereka, para tentara, bala tentara Yazid ketika itu meminta secara paksa dari penduduk Madinah yang tersisa, yang lain sudah terbunuh, sampai selokan-selokan dan got-got kota Madinah bersimbah darah dan penuh dengan darah karena ribuan, ratusan ribu bahkan dibantai oleh bala tentara Yazid. Yang tersisa, apa yang mereka lakukan? Mereka diminta baiat paksa oleh Yazid sebagai apa? Memberikan baiat sebagai Khalifatul Muslimin, sebagai Amirul Mukminin. Tidak. Mereka memaksa penduduk Madinah yang tersisa untuk membaiat, memberikan baiat kepada Yazid sebagai apa? Sebagai majikan, dan mereka adalah budak-budak dan hamba-hamba sahaya permanen yang layak diperlakukan apapun oleh Yazid bin Muawiyah. Ini Husain salawatullah wassalamuhu alaihi, dan ini adalah Yazid.
Dan sehingga kalau kita kaji memang sepanjang sejarah ini adalah merupakan medan laga pertempuran antara para nabi dan para penerus nabi. Dan kemudian yang dalam pihak berseberangan adalah para penguasa dan para penerus penguasa itu. Ada salah seorang ulama menggambarkan bagaimana perbedaan antara kedua ini, karena ketika kita mulai masuk ke dalam madrasah Ahlul Bait, maka itulah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, ala wa inna likulli ma'mumin imaman. Setiap makmum itu harus punya imam, yaqtadi bihi wa yastadi'u bi nuri ilmih. Kalau kita sudah masuk dalam madrasah Ahlul Bait, sudah mengenal imam kita, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti persis seperti apa imam itu di hadapan kita. Apabila rukuk, maka kita harus rukuk. Apabila sujud, maka kita harus sujud. Dan begitulah kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga kita tahu bagaimana para nabi dan penerus nabi, dan bagaimana musuh mereka, para penguasa dan penerus mereka. Ada 4 perbedaan yang paling mendasar. Yang pertama, al-aqwiya, kata seorang ulama itu, akhadhu wa lam yu'tu. Para penguasa yang sifatnya seperti itu, mereka selalu akhadhu, selalu mengambil, merampas dan menjajah, dan tidak pernah memberi. Semua kekayaan rakyat, semua kesejahteraan rakyat, kenyamanan rakyat, kekayaan rakyat, harta rakyat, umat, masyarakat harus menjadi milik mereka. Mereka kelaparan, mereka keterbelakangan, mereka bodoh, mereka tidak bisa membaca, apapun terserah. Yang penting semua kebaikan mereka dan harta mereka harus kembali ke penguasa. Tetapi para nabi atau walam ya'khud. Nabi dan para penerus nabi ini mereka selalu memberi dan tidak pernah mengambil. Al-Husain, apa yang tidak diberikan oleh Al-Husain? Semua yang mungkin dibawa Al-Husain ke Karbala beliau bawa. Semua yang beliau miliki dan mungkin untuk dibawa di padang Karbala beliau bawa. Keluarga beliau bawa, putra beliau bawa, istri beliau bawa, harta beliau bawa, kuda beliau bawa. Semua yang mungkin dan bisa beliau bawa ke Karbala, beliau bawa. Sampai detik akhir beliau merasa kurang. Sudah membawa semuanya, sudah habis semuanya, diberikan kepada umat ini. Karena Al-Husain sebenarnya punya banyak opsi dan pilihan. Beliau bisa pergi ke negeri-negeri yang jauh, mengamankan dirinya, mengamankan keluarganya, wanitanya, putra-putrinya, bisa. Tapi semuanya beliau berikan untuk umat dan masyarakat ini. Karena mereka, para nabi dan penerus nabi adalah atau yang selalu memberi dan tidak pernah mengambil apapun. La as'alukum alaihi ajra. Kemudian perbedaan yang kedua, al-anbiya malakul qulub. Nabi dan pewaris Nabi itu adalah para pemilik hati. Ya Allah, kalau kita lihat perjalanan Arba'in, Allahu Akbar. Jauhnya perjalanan, mahalnya biaya, panas terik. Tidak pernah ada yang mampu untuk memisahkan Al-Husain dari para pecintanya. Bahkan mereka menikmati setiap problem, menikmati setiap kesulitan. Karena Al-Husain adalah pewaris para nabi yang sifatnya adalah malakul qulub, pemilik hati. Sedang penguasa malakul riqab. Mereka ini pemilik kepala dan bukan hati. Karena mereka menjalankan semuanya dengan kekuatan besi dan pedang. Yang ketiga, al-anbiya asu linnas. Para nabi dan penerus nabi ini kehidupan mereka untuk manusia. Nabi ini dan keluarganya kalau ada kebaikan, ayatnya begitu jelas. Innama wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kalau ada sebuah kebaikan, kalau ada sesuatu yang baik, maka yang pertama dikasih orang lain. Al-jar, kata Az-Zahra, ibu di dalam rumah ini, di dalam Ahlul Bait, inti dalam Ahlul Bait adalah Az-Zahra. Slogan dan semboyan Zahra adalah Al-jar, Al-jar qabla dar. Yang lain dulu kalau kebaikan, yang lain dulu baru keluarga rumah ini. Tapi kalau di peperangan, ya Al-Husain ini berebut dengan yang lain di padang Karbala. Biar aku dulu. Kata para sahabat, biar kami dulu. Keluarga Al-Husain mengatakan tidak, kalian tidak dicari, kaum ini semuanya mencari kami, Ahlul Bait. Tidak ada yang mencari kalian, silahkan kalian pulang, biar kami.
Kata Al-Husain, tidak, biar aku sendiri, da'uni wa haula'il qaum, biarkan aku sendiri menghadapi semua ini. Fa innahum la yatlubuna ghairi, kalian tidak menginginkan, karena mereka tidak menginginkan kalian semua. Yang mereka cari dan inginkan cuma aku. Silahkan kalian pergi. Kalau kebaikan kita dulu, kalau keburukan biar aku sendiri, kalian pulanglah, tidak apa-apa. Yang terakhir, al-aqwiya yumdahuna fi hadratihim. Para penguasa itu selalu dipuji di hadapan mereka. Tetapi para nabi dan penerus nabi itu yumdahuna fi ghaibatihim, selalu dipuji dan dikenang dan dirayakan dan diperingati sepanjang zaman. Sehingga kata seorang syair, kadhibal maut fal husainu mukhalladu kullama marra zaman dzikruhu yatajaddadu. Tidak ada kematian untuk Al-Husain. Siapa yang mengatakan Al-Husain itu mati? Kadzibal maut, kematian itu bohong untuk Al-Husain. Kullama marraz zaman, setiap ada datang zaman baru, selalu zikir dan perayaan dan pengucapan Al-Husain selalu yatadaddadu, baru dan terus terbarui, seakan-akan Husain belum pernah mati. Sehingga yang ada, Imam Husain juga memberi syarat. Kalau ada yang ingin seperti kita, ikut perjalanan kita, bareng kafilah dan rombongan kita, beliau berikan 2 syarat. Kata beliau, ala wa man kana fina, kita kaji satu saja sebelum kita akhiri. Ala wa man kana fina badilan muhjatahu muwattinan ala liqa'illahi nafsah falyarham ma'ana. Kalau ada 2 syarat ini baru bisa gabung dan meneruskan visi dan misi yang diperjuangkan Al-Husain. Yang pertama adalah badilan muhjatah. Muhjah itu ada badala, ada muhjah. Muhjah itu artinya sesuatu yang paling mahal yang kita miliki di kehidupan dunia kita. Diri kita, keluarga kita, harta kita, atau apapun, perniagaan kita yang paling mahal yang kita miliki, itu dalam bahasa Arab disebut dengan muhjah. Yang bisa ikut rombongan dan kafilah Al-Husain sepanjang zaman adalah yang mampu badala muhjatahu. Muhjah sudah kita ketahui, badala itu artinya memberi. Tapi dalam bahasa Arab, badala itu artinya memberi yang tanpa pamrih, memberi yang tanpa berat, memberi dengan kemurahan hati, memberi yang gampang. Kalau orang memberikan sesuatu yang ia anggap murah, maka ia membeli yang gampang, yang beri aja. Kalau sesuatu itu ia anggap besar dan mahal, maka ia memberi tapi dengan terpaksa, dengan berat hati. Badala muhjatahu, yang dengan syarat itu seseorang bisa bergabung dengan rombongan Al-Husain adalah seseorang yang bisa bergabung dengan beliau adalah yang mampu dan bisa memberikan yang terbaik dan termahal dalam kehidupannya, memberikannya kepada Abu Abdullah Al-Husain, memberikan kepada visi, misi dan revolusinya, tapi memberi dengan keringanan tangan dan kemurahan hati. Malam ke-10 Asyura, ketika Imam Husain mengumpulkan semua mereka, dan inilah arti daripada labbaika ya Husain. Ketika Al-Husain mengumpulkan semuanya, apa yang beliau inginkan? Apakah beliau menginginkan semuanya untuk tetap membela beliau, untuk terus bersama beliau karena beliau seorang diri? Tidak, ini bukan Al-Husain. Al-Husain justru menghalalkan mereka untuk meninggalkannya. Halal. Apabila kalian ingin meninggalkanku, maka silahkan kalian meninggalkan. Diberikan jalan oleh Al-Husain, ditutupi oleh Al-Husain, sehingga tidak khawatir lagi dan tidak takut lagi nanti ada sejarah yang mencatat bahwa Fulan bin Fulan pernah meninggalkan Al-Husain. Tidak. Secara fikih, secara syariat, kalau kita bicara fikih dan syariat, halal. Artinya apa halal? Tidak dosa. Secara kemuliaan, secara marwah kemanusiaan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mencatat karena Al-Husain menutupinya. Tapi inilah adalah orang-orang yang badilan fina muhjatahu. Apa kata mereka? Justru mereka menyampaikan penyesalan mereka terhadap Al-Husain. Penyesalan para pembela Al-Husain dan sahabat Al-Husain di Karbala adalah karena mereka memiliki nyawa cuma satu, diri cuma satu. Yang mereka bisa berikan kepada Al-Husain, diri dan nyawa mereka cuma satu.
Sehingga mereka katakan, ya Aba Abdillah, law anni alam anni uqtal thumma ukhraq thumma unsharu fil hawa yuf'alu bi dzalika alfa marratin ma taraktuka ya Husain. Ya Husain, jangankan 1 nyawa, kalau kita punya 1000 nyawa dan kita tahu kita dibunuh, kemudian dihidupkan lagi, dibunuh lagi, dihidupkan lagi, terus karena kita membelamu, ma taraktuka ya Husain, demi Allah kita tidak pernah meninggalkanmu wahai Husain. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, Labbaik ya Husain. Dan terus disahuti panggilan itu. Karena Al-Husain setelah semuanya habis selesai, para sahabatnya gugur, para keluarganya gugur, Al-Husain tinggal seorang diri. Beliau kemudian menyeru kepada semua sepanjang zaman yang kemudian mendengar sahutan dan panggilan beliau. Beliau mengatakan, hal min nasirin yang suruni, adakah seorang pembela yang ingin selalu menyahuti panggilan-panggilan dan teriakan-teriakan kami. Dijawab sampai saat ini ada salah seorang, Sayyid Hasan Nasrullah. Mungkin sering kita ceritakan semacam ini supaya kita tahu bahwa sepanjang zaman terus ada yang menyahuti Al-Husain. Terus ada yang mereka merasa seakan-akan mereka bersama Al-Husain di Karbala Al-Husain. Bukankah syiar semua pecinta dan pembela Al-Husain adalah kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Ada salah seorang wartawan senior di Lebanon yang namanya Salim Zahra, sangat populer dan terkenal sekali. Ia pernah mengatakan semacam ini, supaya kita tahu juga bahwa cinta terhadap Al-Husain, pembelaan terhadap Al-Husain bukan hanya milik satu kaum tertentu dan mazhab tertentu, bukan. Cinta terhadap Al-Husain, pembelaan terhadap Al-Husain adalah milik semua orang yang merdeka, yang mencintai kedaulatan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Ia pernah mengatakan semacam ini, lam atasyayya walan atasyayya, aku tidak Syiah dan tidak akan pernah masuk Syiah. Aku tidak Syiah dan tidak pernah akan masuk Syiah. Wala hajata li an atasyayya, dan aku tidak butuh untuk masuk Syiah. Tapi beliau ini, Salim Zahra, yang mengatakan semacam ini, beliau selalu menitikkan air matanya, meneteskan air matanya untuk Sayyid Hasan Nasrullah. Ketika ditanya, ketika salah satu interview dan wawancara yang dilakukan kepadanya, ia mengatakan semacam ini, kenapa engkau selalu membela Hasan Nasrullah, cinta mati kepada Hasan Nasrullah, bahkan engkau selalu meneteskan air matamu untuk beliau. Katanya semacam ini, aku tidak pernah membayangkan nanti suatu hari ada matahari terbit di pagi hari dan kita tidak menemukan Sayyid Hasan Nasrullah. Dia ditanya lagi, apa yang terjadi? Orang yang mengatakan aku tidak butuh Syiah dan tidak akan menjadi Syiah. Kenapa? Apa yang terjadi kalau satu hari tidak ada Hasan Nasrullah? Kata dia, yang paham situasi politik dunia internasional, apa karena dia selalu mengikuti dalam liputan-liputan. Ia mengatakan dunia ini akan berhenti, habis, hancur, selesai. Ya ditanya lagi, kenapa semacam itu? Ia jawab. Saya langsung terjemahkan teks Arabnya. Karena di saat para pemimpin dan para elit politik, kepala-kepala negara ini, negara-negara Arab, mengirim putra-putra mereka dengan keamanan dan fasilitas super aman dan nyaman, mengirim putranya keluar negeri untuk menginvestasikan mereka supaya nanti bisa kembali dengan predikat-predikat tinggi, supaya bisa mengeruk kembali ke sejahteraan dan harta-harta rakyat. Kita lihat Hasan Nasrullah ini mengirim putranya di garis terdepan untuk membela siapa? Bukan Syiah, bukan Ahlul Bait, tapi membela semua rakyat dan bangsa Lebanon. Dan disitulah beliau berkata, Hasan Nasrullah berkata, ketika syahidnya putra beliau berkatakan, syahadatus syahid Hadi. Nama putranya Hadi, panggilan beliau adalah Abu Hadi. Kata beliau, syahadatus syahid Hadi, kesyahidan, peristiwa kesyahidan Syahid Hadi putraku ini, hiya unwan, adalah sebuah judul besar.
annana fi qiyadati hizbillah, bahwa kita dalam jajaran kepemimpinan Hizbullah la nuwaffiru auladana lil mustaqbal, kita tidak menginvestasikan putra-putri kita untuk masa depan mereka yang cerah dan lebih baik. Nafkhar bi auladina, kebanggaan kita terhadap putra-putri kita kapan? Indama yadhabuna ilal khututil amamiyah, ketika mereka maju sampai garis terdepan langsung bersentuhan dengan musuh. Narfa'u ru'usana, kita angkat topi untuk putra-putri kita. Indama yasqutuna syuhada, justru ketika mereka gugur dalam keadaan syahid. Sampai akhir zaman selalu ada mereka yang menyahuti panggilan Al-Husain dengan labbaika ya Husain, bukan dengan suara dan intonasi verbal mereka, tetapi dengan darah, air mata, perjuangan dan pengorbanan mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang yang paling bahagia dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita lihat ayat syuhada dalam Al-Quran, tidak ada kecuali bahagia, farhat, busyra. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. Kita ini yang mati, mereka para syuhada itu yang hidup. Kata Samahatus Sayyidul Qaid Rahbar hafizahullah, beliau ketika menziarahi pusara para syuhada, kata beliau semacam ini, oh kita sudah sangat lelah hidup dengan orang-orang mati semacam ini. Sudah saatnya kita berbicara dengan orang-orang yang hidup, yaitu para syuhada yang ada dalam pusara dan kubur-kubur mereka sekarang ini. Kita kadang-kadang kita yang mati, mereka yang hidup. Farihina bima atahumullah, mereka lah yang selalu berbahagia. Bukankah para sahabat dan pembela Al-Husain di Karbala, mereka bercanda satu sama yang lain. Kadang-kadang yang lain, apakah sekarang ini waktu bercanda? Kata mereka menjawab, oh, tidak ada saat bercanda dan bahagia lebih indah daripada saat ini. Al-Husain setiap dekat kepada kematian, semua sejarah mencatat semakin berseri-seri dan semakin berbahagia. Bahkan setiap sayatan pedang dan setiap tombakan yang beliau terima dengan jasad beliau, semakin beliau kuat dan tegar dan tenang beliau. Dalam surat Yasin, dan begitulah setiap nabi dan penerus nabi dan para pecinta dan pengikut Al-Husain. Dalam surat Yasin yang mungkin kita semua hafal, qilat, ketika merekam salah satu seorang syuhada yang dalam riwayat disebutkan Habib An-Najjar, qilat khulil jannah, ketika mereka para syuhada di medan laga, mereka diinjak-injak, mereka dibunuh, mereka dimusuhi, mereka dicaci, mereka dimaki, mereka dibakar, mereka disayat pedang, mereka dimutilasi. Ketika dikatakan kepada mereka qila udkhulil jannah, apa yang ada dalam pikiran mereka? Apa yang ada dalam benak mereka? Apa yang ada dalam hati mereka? Qila udkhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Ternyata ya Allah, yang ada dalam pikiran mereka, benak dan hati mereka, kaumku dan umatku. Bukankah Al-Husain ditanya oleh Sayyidah Zainab ketika sudah di hadapan beliau semua 30.000 dan beliau seorang diri, ditanya, kemudian meneteskan air mata Abu Abdullah Al-Husain, apakah karena beliau takut? Beliau yang mengatakan walau laqituhum fardan, kalau saja aku menghadapi mereka semuanya seorang diri, wa hum mil'ul ard, mereka adalah semua yang memenuhi bumi ini, bukan 30.000, jutaan atau puluhan juta, aku seorang diri, ma balaitu walastauhas, aku tidak akan takut dan aku tidak akan peduli dan aku pasti terus maju. Tapi beliau menangis menghadapi 30.000. Sayyidah Zainab bertanya kepada beliau, kenapa air mata ini? Kata beliau, seperti ayat tadi, ya laita qaumi, yang sebentar lagi menyayat beliau, menawan wanita beliau, mengarak kepala beliau, meremukkan dada beliau. Abki alaihim, aku menangisi mereka, li'annahum sayadkhuluna an-nar bisababi, karena mereka akan masuk neraka karena mereka membunuh dan memerangi diriku.
Inilah Abu Abdullah al-Husain salawatullah wassalamu alaih. Kalau begini rahmat beliau, kalau begini kesucian beliau, bahkan kepada para musuh beliau yang memusuhi beliau di Karbala, maka bagaimana beliau dengan para pecinta, pengikut, pembela beliau yang sepanjang zaman selalu berduka dengan duka beliau dan juga berbahagia karena bahagia beliau dan selalu menyahuti labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Assalamu alayka ya sayyidi wa ya maulai ya Aba Abdullah ya ibn Rasulillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا روح الحسينيين والزينبيات في كل كربلاء العصر المتجددة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.